Shalom, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Pada pagi hari yang indah ini, saya sangat senang kembali bersukacita di mana saya akan mempresentasikan hasil daripada presentasi saya tentang musik dan liturgi. Terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa, Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, hamba-Mu sangat bersukacita, bersyukur di mana Engkau masih memberikan nafas hidup kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu bisa menjalani hari-hari dengan baik. Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, hamba-Mu akan mempresentasikan daripada hasil presentasi saya tentang musik dan liturgi. Biarlah kiranya urapan daripada surga yang selalu senantiasa memberkati hamba-Mu. Terimalah doa hamba-Mu Tuhan, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Kembali saya sapa, shalom, selamat pagi buat kita semua. Pada pagi hari indah ini, saya akan memulai hasil presentasi saya sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak dosen yang membimbing. Dalam peribadatan yang sedang kita lihat sekarang ini, banyak sekali gereja-gereja melakukan peribadatan yang kurang sempurna. Padahal kita jelas tahu, dalam melakukan peribadatan yang baik, kita harus membuat yang terbaik buat Tuhan. Dan sudah kewajiban kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu melakukan yang terbaik bagi hidup saya dan hidup saudara. Bagaimana cara kita membalas? Inilah cara kita membalas melakukan peribadatan yang sempurna, yaitu membuat peribadatan bintang 5. Bagaimana cara yang membuat peribadatan bintang 5? Inilah versi dan alat saya. Yang pertama, di sini kita akan melihat versi yang saya buat. Kita mulai dari parkiran. Yang kedua, penerima tamu. Yang ketiga, tata acara kebaktian di dalam ruangan atau berbakti gereja. Yang keempat adalah musik. Yang kelima, selesai kebaktian, diakon menunggu di depan pintu menyalam anggota jemaat ataupun tamu. Yang keenam, sehabis kebaktian bersama, kita akan mengadakan potluck. Sekarang kita masuk ke parkiran. Dalam melakukan atau membuat peribadatan yang sempurna dan perbaktian yang lebih baik, akan kita buat terlebih dahulu lokasi dan suasana parkiran yang lebih baik. Dalam melihat situasi parkiran, karena zaman sekarang ini, di dalam zaman modern, banyak anggota jemaat ataupun tamu jemaat yang menggunakan kendaraan yang bagus, mobil mewah, bahkan sepeda motor yang mewah. Inilah menjadi sasaran target kita untuk melakukan peribadatan yang baik. Karena kita harus melihat segi pandang yang orang anggap remeh, tapi sebenarnya sangat diperlukan. Inilah yang harus kita perbaiki dalam acara untuk melakukan perbaktian yang lebih baik. Yang kedua, kita masuk ke penerima tamu. Perbaktian yang baik adalah perbaktian yang dilengkapi dengan pelayanan yang baik dan sikap yang baik. Maka untuk melakukan hal itu, yang terjadi dalam sebuah peribadatan adalah harus menyediakan penerima tamu yang ramah dan bisa menampilkan senyum terbaik buat para anggota jemaat, baik tamu yang datang ke gereja kita, supaya perbaktian bintang 5 itu pun dapat acungan jempol, sehingga para tamu tidak merasa hanya datang sekali saja, tetapi datang berkali-kali. Karena itu adalah kerinduan kita yang menandakan berarti pelayanan kita di gereja adalah pelayanan yang memang harus dirindukan, dan orang-orang yang datang melihat kebaikan Tuhan pun sangat bertambah banyak. Yang ketiga, kita masuk ke tata acara perbaktian di dalam ruangan gereja dan suasana tempat. Dalam membuat pelayanan kebaktian bintang 5, struktur acara perbaktian haruslah juga bagus dan penuh dengan tuntunan Roh Kudus. Karena setiap kita sudah membuat susunan acara harus bisa dapat diikuti oleh anggota jemaat, sehingga mereka tidak merasa kebingungan. Maka dari itu, yang pertama kita lakukan adalah satu, membuat susunan acara. Dengan itu kita print dan kita bagikan ke anggota jemaat. Yang kedua, menyapa tamu jemaat yang datang untuk berbakti di tempat ibadah kita. Yang ketiga, tempat peribadatan kita penuh dengan kebersihan, termasuk di dalam ruangan dan di kamar mandi sekalipun. Yang keempat, dalam melakukan persembahan atau pujian lagu atau alat musik, haruslah kita buat dengan yang terbaik. Jangan hanya dengan seadanya, karena kita harus fokus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan yang kelima, karena kita adalah gereja Advent, hari ke-7 tentu kita dalam model berbakti. Apalagi di hari Sabat, kita akan membuat acara PA. Nah, di acara PA ini kita membuat hal-hal yang menarik. Acara yang menarik bukan hanya
buat orang muda saja, tentu buat orang tua harus kita buat menarik supaya tetap aktif di dalam berbakti. Itulah salah satu model perbaktian yang mendorong seperti hotel bintang 5. Kita masuk ke yang keempat, yaitu adalah musik. Dalam model perbaktian tidak jarang sekarang ini berbagai cara digunakan untuk melakukan peribadatan dengan alat musik. Dan yang sering kita lihat sekarang ini, berbagai macam alat musik telah digunakan untuk melakukan peribadatan dengan baik. Dalam model saya, jika saya sudah menjadi gembala atau pemimpin di dalam gereja, tentu juga saya akan melakukan peribadatan dengan melengkapi fasilitas alat musik yang baik. Tapi dalam melakukan ini, saya tidak bisa melakukannya hanya sendiri saja. Harus melihat situasi kebudayaan di mana tempat saya melayani. Baru saya mengusulkan ke gereja yang saya gembalakan harus menyediakan alat musik yang diperlukan di tempat saya menggembalakan jemaat. Dan lagi-lagi kita harus melakukan peribadatan yang baik dengan sisi samping dari penggunaan alat musik. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 135:3, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Kita masuk ke yang kelima. Selesai kebaktian, diakon menunggu di depan pintu dan menjalam anggota jemaat atau tamu. Kebaktian yang penuh dengan kenyamanan adalah kebaktian yang dipenuhi dengan kesopanan dan keramah tamahan dari setiap pelayan-pelayan yang sedang melayani di dalam sebuah gereja. Yang sedang melakukan perbaktian itulah yang disebut dengan perbaktian yang penuh dengan Roh Kudus dalam hati benar-benar bekerja dalam perbaktian. Perbaktian seperti inilah yang dikenal dengan perbaktian model bintang 5, pelayan bintang 5. Untuk melakukan ini, bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, setiap anggota jemaat yang hadir dalam perbaktian harus melakukan senyum terbaik kepada tamu. Yang kedua, setiap partisipan yang mengambil bagian dalam perbaktian harus selalu dengan tuntunan Roh Kudus. Dan setelah selesai ibadah, setiap partisipan harus menunggu depan pintu untuk menyalam semua anggota jemaat yang ingin pulang ke rumah masing-masing. Bahkan kepada tamu sekaligus kita harus memperlihatkan senyum terbaik dan salam hangat kita. Yang ketiga, begitu juga dengan diakon dan diakones harus melakukan seperti yang dilakukan oleh partisipan yang mengambil bagian. Harus tetap stay di depan pintu supaya menyalami anggota jemaat, baik tamu jemaat yang melakukan perbaktian di gereja kita. Barulah dikatakan dengan perbaktian model hotel bintang 5, yaitu kita melakukan pelayanan terbaktian. Yang terakhir adalah yang keenam, sehabis kebaktian mengadakan potluck bersama. Ini adalah hal terakhir dalam melakukan peribadatan. Mengadakan potluck adalah sebuah kesatuan yang dipandang sangat baik karena bisa menyantap makan bersama di dalam gereja. Ini menyatakan bahwa kita satu hati dalam sebuah organisasi, tidak ada perbedaan. Bahkan bukan hanya anggota jemaat saja. Kita bisa makan bersama dengan tamu-tamu yang datang ke gereja kita, dan di situ kita memupuk kekompakan antara jemaat dan pemimpin-pemimpin gereja seperti pendeta ataupun ketua-ketua. Dan juga semua antara umat beragama yang berkumpul di gereja kita. Lagi-lagi inilah yang dinamakan persatuan dan kesatuan yang terbaik dari sebuah organisasi. Karena kita bisa menyatukan hati dan pikiran bersama. Dan inilah model kebaktian pelayanan yang dinamakan dengan model bintang 5. Inilah sekian dari acara model perbaktian bintang 5 yang saya pikirkan. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.